buat Imam, ayah bukannya nggak nyari, Hmm. ayah bukannya nggak sayang, ayah bukannya nggak mau ketemu, cuman ayah Oke, teman-teman, jumpa lagi sama Suara di Kepala. Kali ini gue kedatangan seorang teman lah ya. Jadi mau berbagi apa nih? mau Sebuah keresahan gitu ya. ya keresahan, ya sebuah kisah juga Tentang apa nih? tentang mungkin pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Oke. Ya. Lebih ke pendidikan, percintaan, rumah tangga, atau apa nih? Rumah tangga Rumah tangga. yang kemarin pernah gua alamin. Asik. Jadi lo pernah berumah tangga kapan? 2 tahun ke belakang. 2 tahun ke belakang. Hmm. 2 tahun ke belakang, umur gua 23. Hmm. Gua nikah tuh di umur 20-21 kalau nggak salah. Udah punya anak? Udah. Dari hasil itu ya, hasil pernikahan itu ya? Ya, kan ya. Umur anak gua sekarang ya. Ya. Sekarang ya 4 tahun. Sekarang 4 tahun waktu kita pisah. Oh jadi pisah sekarang Ya. rumah tangga lo? Waktu kita pisah tuh umurnya tuh 2 tahun. Pas Sekarang 4, lu pisah 2, berarti sekitar 2 tahun lo udah pisah ya? Ya, 2 tahun. 2 tahun udah pisah. Gimana hubungan lu sama mantan? Sang mantan? Hubungan sekarang. Ya. Hubungan sekarang tuh ya emang nggak ada hubungan sih. Cuman gua kan udah punya anak. Dia udah nikah juga sekarang tuh. Mantan bini lo itu? Ya, udah nikah juga. Sekarang gua pengen ketemu anak tuh ke suami dia yang sekarang. Ya, ketemu sama anak tuh sama pihak ya, lewat jalur belakang ya. Jalur prestasi ya. jalur prestasi tuh, lewat mertua dia yang sekarang. Gitu. Soalnya ya. Jadi lo sekarang kalau mau ngubungin anak lo lewat mantan bini lo itu susah ya? Makanya lo via suaminya yang baru itu maksudnya? Jadi cerita awalnya tuh gini. Gua tuh kan waktu cerai itu pengen ketemu anak tuh ya disebut ya agak susah lah. Agak susah lah. Nggak tahu gimana, apa yang bikin gua jadi susah tuh ya, yang bikin gua ada susah beberapa faktor atau sesuatu yang bikin lu susah ketemu gitu ya? Ada beberapa faktor atau mungkin pihak lah yang bikin gua susah. Makanya sekarang gua kebetulan dia udah nikah. Sebelum dia nikah tuh gua chat lah si calon suaminya. Waktu dulu kan masih calon kan. Wih, bisa dapat lah ya nomor si calon suaminya ya. Gua dapat nomor suaminya. Gua titipin ke dia. Kenapa sih gua titipin, mungkin gitu kan? Kenapa sih lu titipin? Jadi gini ceritanya. Titip anak lu ke suami baru bini lu, mantan bini lu itu ya? Ya. Kenapa sih gua titipin? Karena ya dari tadi bilang gitu kan. Selama setahun itu jujur gua nggak ketemu sama sekali sama anak lu. Ya, gua ke rumah malah ya sedikit. Gua ke rumah anak nggak ada. Gua ke rumah anak nggak ada ya. Nggak tahu tuh ya ada konspirasi apa yang bermain di belakangnya ya. Pokoknya asal lo ke rumah nggak ada aja anak main aja. Ya. Nah, gua titipin gitu kan ke suami dia yang sekarang. Gua nitip bang. Ya intinya gitulah. Intinya gua nitip. Kebetulan ya dia juga welcome ke gua. Suami baru dia. Nah, udah sekitar berapa bulan dia nikah kalau nggak salah tuh, gua datang ke rumah dia.
bukan ke rumah mantan gua ya, mantan istri gua, cuman gua datang ke rumah Suami barunya. ya, Ya. orang tua suami barunya. Bareng sama waktu itu tuh sama ibu sama ayah gua. Oke. Gua nggak sendiri ya, takutnya ya lu ngapain di sini gitu kan, lu pengen balikan lagi atau gimana gitu kan. Sendiri Nggak, datang ke sana takutnya ya dikira membalikkan. ada faktor lain, pikiran lain. Oke. Nggak, gua kesana ketemu orang tua, bareng orang tua gua juga, buat ya sekedar gua nitip. Kalau ada sesuatu ya tinggal bilang ke gua gitu kan. Jadi kalau anak gua punya keperluan apapun gitu, kalau misalnya gua perlu bantu, gua diminta bantu dan gua pasti bantu. Iya kan ya. Gua langsung bantu. Ya. Selama setahun gua simpan uangnya, gua tabungin, ya alhamdulillah sekarang ada. Dan itu untuk keperluan anak lu juga, kalau dibutuhin uang itu siap keluar Langsung, gitu ya. Oh iya, langsung tinggal udah ada. Kalau misalnya ada sesuatu ya udah tinggal bilang doang gitu kan. Lu ada nggak perasaan takut gitu, anak lu mikir kalau bapak kandung gua kenapa sih nggak nyariin gua gitu? Lu ada perasaan kayak gitu nggak? Padahal faktanya aktualnya lu nyariin dia. Ada nggak perasaan takut anak lu salah mikir gitu kan, tentang bapaknya sendiri? Takut banget dia mikir kayak gitu tuh. Oh, berarti ada ya? Iya, ada lah. Soalnya kan yang gua tahu juga, setidaknya dengan cara dia ngumpetin atau gua nggak tahu ya, dibalik sekarang dia tuh ada omongan apa sih sama anak gua. Ada doktrin apa gitu tentang bapak kandungnya ya? Gitu kan, banyak lah omongan yang gua nggak tahu juga lah dari belakang kayak gimana. Cuman yang gua takut itu kayak gitu. Nah, yang paling gua takut itu kalau dia udah gede. Justru dia pikir, wah, ayah kandung gua nggak sayang sama gua karena nggak pernah nemuin gua. Padahal faktanya lu dipersulit gitu ya oleh pihak-pihak yang ya wadidaw. Ya, okay. Nah, justru dengan cara gitu gua tuh takutnya kayak gitu. Soalnya kan sekarang gini, umur dari 2 sampai 4 tahun itu butuh kasih sayang orang tua lah. Ya, entah itu dari orang tua perempuan, ibu ya, dan sudah bapak ayah juga ya, ayah ya. Soalnya kan walaupun dia punya ayah, ya mungkin ya mudah-mudahan sayang ayah dia tuh sama lah kayak sayang gua ke anak gua. Ayah tiri maksudnya. Iya. Gua tuh harapnya kayak gitu. Soalnya makanya kenapa sih gua deket sama ayah tiri dia? Salah satunya ya gua pengen kasih sayang gua tuh ya lewat dia gitu. Oke. Lewat dia. Karena dan lo juga udah nitipin ya ke iya, suami baru mantan bini lo itu, tolong sayangin anak gua gitu ya. Iya, kenapa sih gua pengen angkat ini? Ya karena gua resah juga sih sebenarnya. Iya. Gua resah. Ya, pasti resah lah kalau gua juga, walaupun gua belum nikah, tapi kalau pas ngedengar seorang bapak gitu yang susah nemuin anaknya sendiri itu kayak waduh banget. Wah gitu. Nah, terakhir lo ketemu anak lo kapan? Terakhir tuh jujur ya, gua ketemu anak tuh pertama kali gua deket tuh akhir tahun kemarin tuh, Oktober. Waktu pulang dari Jogja gitu kalau nggak salah tuh. Oktober berarti udah setengah tahun lebih ya. Oktober, November, Desember ketemu lagi. Cuman berapa kali lah dari Oktober nih ya. Yeah. Dari Oktober sampai ke sekarang tuh apa sih? Akhir Juli mau Agustus. Iya. Itu cuma ketemu kurang lebih 5 sampai 6 kali. 6 kali. Tapi itu udah lama banget ya, 6 kali itu udah lama banget itu. Orang tua mana sih anjing yang nggak kangen gitu kan sama anaknya sendiri, darah daging sendiri kan ya. Pasti pengen ngajak main lah, pengen
sekedar main ke taman gitu ya kalau anjir. minggu Ngajak main gitu kan. atau Canda-canda. iya apalagi anak lo cowok kan Cowok. cowok tuh apalagi anak cowok kan Wah, ya banget ada anjing. hobi-hobi Ah, cowok lah ya pengen diajarin lah segala macem ya. ajak motoran kan Seru Anjing, juga ya. banget ya motoran sama anak gitu ya Motoran main gitu kan anjing. Apalagi kalau dia suka main bola, kita ajak main bola gitu kan. iya Dia suka berenang, kita ajarin berenang gitu. lo kehilangan momen itu ya Banget. Banget itu. Gua kehilangan momen itu banget. Kalau misalkan ya gua nggak pernah dari dulu sampai sebelum kejadian cerai, gua nggak pernah mikirin. Awalnya kan gua rumah tangga, ya udah happy ke sana. iya Walaupun ada masalah lu walaupun ada masalah lu sekecil atau segede apapun di masalah rumah tangga lu selesaikan dengan baik-baik. iya. Jangan sampai ada kata ya udahlah cerai. Udahan gitu ya. Iya. Tapi lu pas pertama nikah lu nggak kepikiran ya lu bakal cerai dan Nggak ada ceritanya bakal lu susah ketemu anak lu sekarang ya. Nggak ada lah anjing. Jauh banget itu pikiran. Sekarang tuh ya gua pengennya tuh gitu lah. Pengen ketemu banget tuh anak. Ketemu dan lu ngasih apa yang seharusnya bapak kasih Iya. ke anaknya gitu ya. Dari perhatian, dari kasih sayang, dari semuanya lah. Kangen banget deh sama anak ya. Banget lah nih. Udah nggak. Wah, kalau misalkan udah ada lah. Udah dibaratin mungkin udah penuh aja. Udah penuh lah anjir. Boleh disebutin siapa anak lu? Nama kalau misalkan nama panggilan gua ya, nama panggilan kesayangan dari keluarga, dia tuh sering disebut kakak. Kakak ya. Ya, disebut kakak. Nama aslinya tuh Muhammad Imam Arisma. Dia tuh lahir 25 Maret 2016. Hari itu hari Jumat tepat jam 1. Anjir. Gua tuh lihat banget lu anjir. Ngebayangin gak lu kayak gini? Lu sebagai ayah, Ya. istri lu mau lahiran dan lu lihat prosesnya brojol aja gitu ya. Dia lihat prosesnya lu lahiran kayak gimana. Wah banget itu. Gua sampai jujur ya. Anjir ini anak gua nih. Ya udahlah. Tapi ya sekarang gua nggak bisa ya cuman bisa ngehayal, gua berteman juga ya sama orang ayah tirinya dia di Facebook. Dia sering post-post Suami baru istri lo itu ya, mantan istri lo ya. Dia sering post-post anak, ya gua sering lihat juga. Gua tanyain juga teman-teman gua kan, lu lihat dia sini gak kata gue kan. Ya bang katanya, gua lihat kemarin katanya kesini gitu kan. Aduh kenapa nggak ke rumah gitu kan. Iya. Kalau misalkan dia berpikiran nggak pengen Nggak pengen ketemu lo gitu ya. ya setidaknya kalau misalkan dia ya udahlah udah nggak ada apa-apa lagi gitu kan. Kalau misalkan berpikir dewasa ya udah ini anak lu, gua datang ke sini ketemu ya mungkin dia ada saudara di sana gitu kan dekat lingkungan rumah gua. Jadi Ya ini anak lu, jadi gua lagi keluarga kesini. mantan bini lo itu sering main ke deket rumah lo. Bukan keluarga. Oh iya maksudnya Iya. mantan bini lo itu Iya. dan yang disayangkan Nggak ke rumah. gak ke rumah. Padahal status bapak ibu lo atau nenek dari si kakak tadi kan dari si imam tadi ada di rumah gitu. Iya. Kenapa sih nggak ke rumah gitu kan? Anggap aja lah udah lah. Oke lah mantan bini lu nggak suka kalau anak lu ketemu lu mungkin ya, tapi kan dia juga punya nenek di sana gitu kan ya. Oke. Nenek kakek di sana. Nenek kakek saudara-saudara gue juga kan ada di sana. Tetangga-tetangga gue juga ya pada nanyain gitu kan. Iya. Di mana anak ya. Gue bilang ya ada di sana. Cuman ya kenapa nggak bisa dibawa ke sini ya? Gue bilang belum saatnya mungkin belum saatnya ya. Suatu saat
saat atau suatu hari ya mungkin dia bisa ke rumah ketemu gua, canda ketawa bareng. Gua tuh dulu impiannya tuh pengen banget ya ngajak dia tuh ke pantai. Pantai bareng anak ya. Asik ya. Anjir. Bayang kan main pasir bareng tuh Sama anak ya. iya waduh. Tapi nggak pernah ya, belum pernah terjadi yang kayak gitu ya. Belum lah, soalnya waktu itu Dia masih kecil banget ya. ya di umur satu, yang pas waktu gue cerai itu kan pas tepat di umur 2 tahun dia kan. Iya. Sebelumnya nggak mungkin lah gue ajak main ke pantai juga. Masih umur 2 tahun ya. Kalau gue ajak main ke pantai juga riskan banget. Berarti momen yang lu lewatin ya kayak lu, dia masih kecil kan, lu pulang dia ada gitu. Iya. Di rumah ya. Paling itu doang momen-momen yang lu lewatin ya sama anak lu itu. Iya. Cuman gue tuh gini ya, momen yang paling gue lewatin waktu itu tuh sampai sekarang tuh Paling lu ingat maksudnya ya. paling mau gue ingat tuh waktu dia mulai belajar berjalan. Waktu dia mulai berjalan. Cuman yang sekarang gue lewatin tuh saat dia mulai belajar bicara. Lu udah nggak lagi ya. Ya, waktu itu kan di umur 2 tahun ya. Umur 2 tahun mungkin masih bisa. Ya. Cuman bisa bilang gitu doang gitu kan. Nggak terlalu bisa ajak ngobrol kayak gini gitu kan. Yang gue lewatin tuh waktu itu. Soalnya waktu itu kan umurnya 2 tahun. Ya, momen yang lu lewatin itu. Cuman yang gue paling berkesan tuh adalah di IG gue. Sewaktu dia pertama kali bisa berjalan. Waktu dia pertama kali bisa berjalan. Masih inget banget lo ya itu ya. Ingat banget lah waktu itu. Waktu itu tuh dia tuh mulai pertama berjalan tuh di rumah ya, di rumah. Gua ajarin berjalan, ajarin jalan ya. Tahu-taunya dia udah bisa kan. Bisa berjalan, cuman jatuh lagi gitu kan. Ya namanya juga baru jalan, belajar jalan gitu ya. Nah, gua tuh hari itu tuh pas waktu dia bisa berdiri, ya gua sedikit syukuran ya kayak apa, orang tua atau kepercayaan dari orang tua mungkin ya. Dia tuh dikasih kalung. Gimana? Bukan. Kalung, dikasih kalung terus isinya tuh ini kayak ada kerupuk gitu. Kerupuk. Jadi seolah gini sistemnya, yang si kerupuk ini supaya dia belajar lari gitu. Jadi berjalan dikit-dikit. Jadi yang anak-anak kecil yang lain ngejar dia gitu kan. Setidaknya kayak gitu sistemnya. Cuman waktu dan lu ingat banget ya itu. Oh, ingat banget dong. Sampai dia nangis loh waktu itu. Nangis ketakutan itu. Nah, sekarang kenapa sih gue pengen bahas anak bukan masalah rumah tangga? Gini, mungkin ya, gue tuh punya teman-teman juga, teman-teman yang ya adalah beberapa yang broken home juga. Cuman dia tuh posisinya sebagai anak. Sebagai anak. Dan cerita ke gua. Kenapa sih orang tua gua nggak nyari? Kenapa sih orang tua gua ngecuhin gua? Kenapa sih orang tua gua malah ngebiarin gua kayak gini, kayak gitu. Mungkin posisi orang tua mereka ada di lo gitu kan. Mereka udah berusaha nyari dan ada beberapa hal-hal atau apa yang ngehalangin orang tuanya untuk ketemu anaknya, bukan nggak nyari gitu ya. Iya. Jadi intinya kalau lu mau ngomong ke si kakak ya, si Imam, mungkin gue pengen banget ngejelasin gitu kalau gue nyari lu gitu, tapi gue susah ketemu lu gitu kan. Bukannya gue nggak mau kasih sayang ke lu gitu kan ya. Cuman ya ada hal yang mungkin bikin gue susah gitu ya. Bikin gue susah ketemu lu gitu kan. Konspirasi dibalik itu gitu ya. Nah, itu yang bikin gue susah ketemu lu apa sih gitu kan. Kenapa sih gue nggak bisa ketemu lu? Gue pernah
selama 5 bulan gue ketemu lu, setelah 5 bulan, setelah lu deket sama gue, udah mulai gue ajak main bisa, depan orang tua gue, depan mertua dia yang baru, suami dia yang baru, gue main. Oh pernah lu kayak gitu? Iya, cuman setelah itu dia malah pindah rumah. Ya mungkin, gue nggak tahu ya. Ada hal apa yang bikin dia pindah rumah? Oke, kita nggak tahu ya. Itu nggak tahu. Mungkin mikir aja lo ya yang nonton ya, kenapa sih dia pindah rumah gitu kan? Kenapa sih? Dan sekarang gue nggak bisa ketemu lagi, gue nggak bisa main lagi. Dan sekarang gue cuman pengen ketemu, atau gue pengen ada rezeki buat dia, gue ngasih dia lewat mertua dia yang sekarang, lewat suaminya dia sekarang. Gue ya bukannya nggak mau ngasih langsung ke anak gue, takutnya gue tuh gini, gue ketemu sama anak gue malah gue dibilangin pengen balik lagi, atau ada hal lain yang berpikiran negatif karena gue kesana. Nah gue nggak mau, makanya gue ketemu sama mertua baru dia mantan bini lo tadi ya. Pokoknya tolong nih kasihin ke anak gue, untuk anak gue gitu. Ini buat anak gue ya, walaupun gue nahan lah buat kangen tuh. Lu pernah lah anjing nahan kangen kayak gimana sih? Denger lah. Sulit banget tuh nahan kangen. Kakak atau imam lah ya, bapak lu bukannya nggak nyari lu. Kalau lu ngerasa kenapa sih bapak jarang kesini, kenapa sih gue jarang ketemu bapak lu bukan nggak nyari lu, ada hal-hal yang bikin bapak lu susah ketemu lu, dan dibalik itu tanpa sepengetahuan lu dia berusaha kok untuk ya paling enggak ngebiayain lu sedikit-sedikitnya lah paling enggak, dan dia juga berusaha nabung buat lu. Mungkin aja lu nanti udah gede, sekolah bisa berpikir gitu kan, dan lu nonton video ini, atau mungkin lu nanti punya masalah biaya untuk sekolah, bapak lu ada di sini, bapak lu selalu ada buat lu. Atau boleh deh langsung sampein aja mungkin untuk imam nih dari bapak lu. Bukan gini ya, masalah biaya, gue percaya kok sama ayah dari yang sekarang. Gue percaya banget lu bisa ngebiayain, bisa ngurus juga, bisa bisa ngegantiin gue. Gue harap kayak gitu kan, bisa ngegantiin gue seutuhnya. Gue harap kayak gitu. Cuman dibalik itu gue support banget buat ya setidaknya sedikit rezeki lah buat kalian. Kata-kata lo buat imam nih apa nih? Kalau kata-kata dari seorang bapak buat anaknya, buat imam, ayah bukannya nggak nyari, ayah bukannya nggak sayang, ayah bukannya nggak mau ketemu, cuman ayah jangan mikir kayak gitu pokoknya lah ya, mam. Cuman ayah nggak mau bikin rumah tangga orang tua imam tuh ada sesuatu goyang gitu ya, gara-gara ayah pengen ketemu imam. Cuma nggak mau itu. Ayah selalu ketemu, ngalah ya. Ayah selalu ketemu sama orang tua dari bapak imam yang sekarang, ayah tiri sekarang. Ayah sering ketemu dia, ayah sering main ke rumah dia sekarang. Walaupun ya nggak tiap hari juga ya. Cuman adalah sebulan sekali, 2 bulan sekali ya, karena gua ayah juga ngejaga buat nggak terlalu intens gitu ya, buat ngejaga juga. Takutnya ada pikiran hal negatif dari keluarga, dari tetangga, dari
semua pihak lah, takutnya kayak gitu kan. Demi kebaikan bersama ya. Nah gitu. itu cuman ya untungnya keluarga orang tua suami dia yang sekarang ya welcome nerima gua, nih anak lu kalau misalkan mau ngajak main ya udah kesini gitu kan. Cuman yang nggak mau ketemu nggak mau ke rumah dia sekarang tuh ya tuh gua ngejaga kayak gitu, takutnya kan ya orang berpikir negatif lah Ya. masalah kenapa sih harus ketemu, apalagi walaupun gua datang ke sana nggak sendiri ya, kadang sama orang tua, teman, bibi ya keluarga lah gitu kan, nggak sendiri. Gua nggak pernah sendiri datang ke rumah mertua dari dia. Tuh mam, jadi dengerin lah, bapak lu bukannya nggak nyariin lu, bapak lu nyari lu, dan lu udah dengar sendiri di video ini. Semoga lu bisa paham ya, suatu saat nanti lu paham, dan jangan pernah mikir kalau bapak lu nggak sayang sama lu. Nah itu apalagi kan sekarang yang gua takutin tuh gini, yang gua paling takutin tuh, lu tau lah anak dari broken home kayak gimana Ya, cetakan dia itu ya. iya, takutnya dia ke masa depan, ke kepribadian anak lu itu ya. Justru takutnya tuh kayak gitu. Cuman ya gua percayalah sama ya dia yang sekarang, gua percaya banget bisa ngedidik dia lebih dari gua malah. Gua harap suatu saat kita bisa ketemu, kita bisa main bareng, mungkin bahkan ya di rumah nginep. Oh itu udahlah, Ditunggu banget best ya banget itu kakak, lu kalau mau nginep ditunggu banget tuh sama bapak lu. udahlah, the best banget itu. Gue nggak bisa ngebayangin deh kalau gue jadi lu, apa ya, punya darah daging gitu ya, susah ketemu. Jadi gue ributin deh kesana kalau gue. Udah deh, nanti aja ribut ya. Cuman ya nanti lah. Kita kan beda Ya. ada cara mungkin ya, kalau lu lebih ke ngalah aja. Gua lebih ke ngalah tuh ya mungkin ngalah buat kebaikan bersama juga. Bukannya gua bisa sebenarnya buat nge-push dia, cuman ya gua nggak mau, takutnya mental anak gua jadi down ya gara-gara iya, aduh ini orang tua gue ribut lagi gini. Udah, nah gue takutnya kayak gitu, makanya gue nggak mau kayak gitu. Oke. 3 kata buat Muhammad Imam Arisma, 3 kata dari bapak lo, apa tuh? I miss you. Ya bayangin lah, lu jangankan lu punya anak ya, lu mungkin ada yang di sini yang LDR, lu kangen pacar lu kayak gimana? Itu pacar loh, bukan anak ya. Bukan anak ya, apalagi kalau udah anak. Suara apa sih yang ada di kepala lu yang pengen lu sampein ke orang-orang yang nonton video ini? Ya sekedar memotivasi atau mencegah hal-hal yang kayak gini terjadi. Suara di kepala yang kayak gimana sih? Gini ya, mungkin ada baiknya kalian nikah dini. Buat ngehindarin hal-hal yang ya apalah di luaran sana yang nggak benar gitu kan. Cuman ada tapinya ya. Cuman kalian juga harus nerima kalau nikah itu nggak mungkin berjalan mulus. Pasti ada masalah di dalamnya. Banyak masalah. Pasti deh. Pasti itu nggak muda, nggak tua, itu pasti ada terus masalah. Cuman kalian harus bisa nyikapin. Kalau bisa ya jangan sampai terucap tuh kata-kata udahan deh. Benar-benar. Harus bisa nyikapin secara dewasa lah dari masalah kalian itu. Gua saranin kalau kalian udah berumah tangga, walaupun usia dini, lu
punya masalah jangan sampai ada pihak lain ketahui, terutama orang tua. Cukup selesain antara berdua aja gitu ya. Ya, cukup selesaiin masalah kalian berdua, nggak usah panjang lebar ke orang tua, saudara ataupun yang lain. Jangan sampai ada yang tahu. Gua saranin kayak gitu. Soalnya takutnya ada suara-suara dari luar yang ya angin ya, angin-angin jahat. Dan untuk orang-orang yang ibaratnya orang-orang yang udah nikah dan mengalami masalah kayak gini, enaknya gimana tuh? Apa dibikin kayak gimana gitu? Kalau gua Menghindarin supaya nggak terjadi kayak lu. ngindarin dari masalah tadi. Ya supaya ya kalau ketemu anak bisa lah gitu. Buat kalian yang berumah tangga terus cerai gitu kan. Cerai Ini bukan disaranin ya kalau misalkan gitu ya. ya bijak lah kalau misalkan kalian cerai, pisah dan punya anak, gua harap kalian bisa bijak. Bijak. Kenapa sih bijak? Gini ya, kasih sayang orang tua tuh nggak bisa putus sampai kapanpun. Darah daging sendiri tuh nggak bisa dihapus sama orang lain, sama apapun itu. Walaupun ditutup-tutupi, walaupun Susah-susahin ketemu gitu. ya, tetap itu darah daging kita. Tetap kita harus biayain, kita harus ya kasih sayang. Dan gua kehilangan itu. Lo nggak tuh kayak hitam putih garis materai lah supaya kita bisa ketemu gitu. Jadi nggak ada tuh simpan-simpannya penghalang, konspirasi balik itu nggak ada. Jadi lo tetap bisa ketemu gitu, secara hukum lo tetap ketemu gitu. Nah, perlu nggak tuh yang kayak gitu? Justru itu perlu banget. Perlu ya. Jangan sampai kayak gua ya. Gua salahnya tuh waktu gua cerai. Pikiran kayak gitu ya. Iya, gua waktu cerai itu gini ya. Gua waktu cerai kita udah sepakat antara keluarga gitu kan. Bukan yang gua salahnya tuh nggak sepakatnya tuh ya cuman sepakat omongan doang. Sepakat kalau lo boleh ketemu ya. Iya. Padahal Suatu saat ketemu ya udah main ketemu. Padahal kesini susah gitu. Ya. Dan kalau misalkan lu punya bukti bahwa gua boleh, contohnya ya surat lah hitam di atas putih gitu kan, perjanjian gitu lah ya. Perjanjian gitu kan, lu bisa ketemu kapan aja, lu bisa ajak main anak lu kapan aja. Dan lu nggak boleh, lu punya bukti itu buat jalur hukum. Dan salahnya gue tuh nggak pikiran ke sana ya. Karena lu mikirnya mungkin positif aja ya. Gue mikir positif. Bisa ketemu ya udahlah. Soalnya kan rumah udah tangga ini nggak bisa terusin, tapi gue tetap bisa ketemu anak gue. Ya udah. Walaupun kita udah pisah ya udah, ketemu anak ya udah. Taunya kedepannya kayak gini ya. Nah itu yang gue sesalin itu. Yang gue sesalin tuh gue nggak ada hitam di atas putih, ketemu anak susah. Gua mau pakai jalur hukum pun nggak ada bukti buat kedepannya kayak ada perjanjian awal. Iya, dari perjanjian awalnya gimana. Ya makanya gua sekarang dengan cara bypass ya. Sekarang cuman itu saran gua. Lu punya masalah jangan sampai ada orang lain tahu, terutama dari keluarga ya. Terutama dari keluarga jangan sampai ada yang tahu. Usahain buat selesaiin masalah berdua. Dan kalau misalkan udah fatal banget nih masalah, udah nggak bisa diselesain secara berdua gitu kan, gua harap dengan cara ketemu orang tua dan orang tua masalah kalian beres. Dan kalau misalkan fatalnya kalian harus pisah dan kalian udah punya anak, gua harap nggak usah ada perjanjian hitam di atas putih. Tapi kalau misalkan buat jaga-jaga dan perlu ya udah lo lakuin. Cuman gua harap kalian bisa bersikap dewasa, bisa bersikap ya walaupun kalian pisah tapi buat
silaturahmi masih baik ya. Silaturahmi masih baik, dan buat ngasih sayang ke anak, dan itu harus sih sebenarnya. Harus, pasti itu. Itu harus, walaupun kalian bisa Anak juga. itu kayak adonan yang mau dicetak. Nah, adonan yang mau dicetak, ini ibunya, ini bapaknya, ini kasih sayang nih. Kalau cuman ada ibunya doang, nggak ada bapaknya, Oh, iya. cetakannya nggak akan sempurna, bro. Iya, betul. Udah ya, cukup ya. Udah cukup. Oke, mungkin ini aja nih obrolan tentang kisah hidup dan keresahan juga dari teman gua. Untuk lo yang pengen berbagi kisah hidup juga, sekedar membuat hati lo lega atau memotivasi orang lain, boleh DM gua. Untuk sekarang DM gua di Instagram gua, Sedikit Delusi. Lo bisa follow, lo bisa DM. Dan kalau lo suka sama channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, share juga kalau bermanfaat. Bye.